Presiden RI Bapak Joko Widodo dan pemimpin negara Asia Tenggara lainnya berkumpul di Istana Kerajaan Phnom Penh, Kamboja. Di Istana Kerajaan Kamboja, para pemimpin negara akan melakukan audiensi tertutup dengan Raja Kamboja. KTT ASEAN 2022 akan berlangsung pada 10-13 November 2022. Salah satu agenda dalam pertemuan itu adalah transisi ketua ASEAN dari Kamboja ke Indonesia. Indonesia akan menjadi ketua ASEAN hingga akhir 2023. Sebelum lanjut, sahabat Wikipedia Channel, tentang Wikipedia KTT ASEAN, boleh subscribe, like, comment, share, dan follow. Daftar Wikipedia selanjutnya adalah Wikipedia KTT ASEAN. KTT ASEAN adalah pertemuan 2 tahunan yang diadakan oleh anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara ASEAN dalam kaitannya dengan pembangunan ekonomi, politik, keamanan, dan sosial budaya negara-negara Asia Tenggara. Selain itu berfungsi sebagai konvensi regional Asia dan internasional. Seluruh dunia terkemuka dengan para pemimpin dunia menghadiri KTT dan pertemuan terkait untuk membahas berbagai masalah dan isu global. Memperkuat kerjasama dan membuat keputusan KTT ini telah dipuji oleh para pemimpin dunia atas keberhasilan dan kemampuannya untuk menghasilkan hasil di tingkat global. Negara-negara anggota ASEAN ditampilkan dalam warna hijau, status aktif, January konferensi diplomatik, frekuensi 2 kali setahun, tahun aktif 55 diresmikan 24 Februari 1967, terbaru 2022. Liga ASEAN saat ini terhubung dengan negara-negara lain yang bertujuan untuk berpartisipasi dalam misi dan visi Liga. Liga melakukan pertemuan tahunan dengan negara-negara lain dalam sebuah organisasi yang secara kolektif dikenal sebagai Mitra Dialog ASEAN. ASEAN Plus 3 menambahkan Cina, Jepang, dan Korea Selatan. KTT formal diadakan dalam 3 hari. Itinerary yang biasanya dilakukan adalah sebagai berikut. Para pemimpin ASEAN mengadakan pertemuan internal organisasi. Para pemimpin ASEAN menggelar konferensi bersama para menteri luar negeri. ASEAN Regional Forum Pemimpin 3 Mitra Dialog ASEAN, juga dikenal sebagai ASEAN Plus 3, yaitu Cina, Jepang, dan Korea Selatan, mengadakan pertemuan dengan para pemimpin ASEAN, dan pertemuan terpisah ditetapkan untuk pemimpin 2 Mitra Dialog ASEAN, juga dikenal sebagai ASEAN Plus Chair, yaitu Australia dan Selandia Baru. Lanjut ke sejarah, KTT ASEAN ke-1 diadakan pada bulan Februari 1976 di Bali, Indonesia. Pada KTT ini, ASEAN menyatakan kesiapannya untuk mengembangkan hubungan yang bermanfaat dan kerjasama yang saling menguntungkan dengan negara-negara lain di kawasan. Para pemimpin ASEAN menandatangani Perjanjian Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara, KTT ASEAN kedua, yang diadakan di Kuala Lumpur, Malaysia pada bulan Agustus 1977, merupakan kesempatan untuk pertemuan puncak pertama antara Jepang dan ASEAN. Jepang menyatakan niatnya untuk mempromosikan kerjasama dengan ASEAN. Pada KTT ASEAN ke-9, sebuah pertemuan pada bulan Oktober 2003 di Bali, Indonesia, para pemimpin negara-negara anggota menandatangani deklarasi yang dikenal sebagai Bali Concord 2, di mana mereka sepakat untuk mengejar integrasi ekonomi yang lebih dekat pada tahun 2020. Menurut deklarasi tersebut, komunitas ASEAN akan didirikan di atas 3 pilar, yaitu kerjasama politik dan keamanan, kerjasama ekonomi, dan kerjasama sosial budaya, untuk tujuan memastikan perdamaian yang tahan lama, stabilitas, dan kemakmuran bersama di kawasan. Rencana tersebut membayangkan sebuah wilayah dengan populasi 500 juta dan perdagangan tahunan sebesar 720 miliar US dollar. Selain itu, kawasan perdagangan bebas akan dibentuk di kawasan itu pada tahun 2020. Para pemimpin ASEAN juga membahas pembentukan komunitas keamanan di samping komunitas ekonomi, meskipun tanpa aliansi militer formal. Dalam pertemuan yang sama, Cina dan ASEAN juga sepakat untuk bekerja lebih cepat menuju kesepakatan perdagangan bersama
yang akan menciptakan pasar terdapat di dunia dengan 1,7 miliar konsumen. Jepang juga menandatangani perjanjian yang berjanji untuk mengurangi hambatan tarif dan non-tarif dengan anggota ASEAN pada KTT ASEAN ke-11 Desember 2005 di Kuala Lumpur, Malaysia. Beberapa isu utama dibahas: penyebaran flu burung, pemberontakan Thailand Selatan, dan demokrasi di Myanmar, fluktuasi harga minyak mentah, dan kemiskinan. Investasi dan perdagangan. Piagam ASEAN segera setelah KTT berakhir. KTT Asia Timur perdana diadakan. KTT ASEAN ke-12 pada awalnya akan diselenggarakan di Cebu di Filipina pada bulan Desember 2006. Namun, pada tanggal 6 Desember, penyelenggaraan memutuskan untuk memindahkan jadwal KTT ke Januari 2007 karena topan Shenyang menghantam daerah tersebut. Metro Cebu bersama-sama menyelenggarakan berbagai acara puncak. Konferensi sebenarnya diadakan di Cebu International Convention Center di Mandaue, sedangkan Shangri-La, Mactan Island Resort, dan Sova di kota Lapu menyediakan akomodasi untuk delegasi dan tempat untuk pertemuan yang lebih kecil. Pada KTT tersebut, negara-negara anggota ASEAN menandatangani 5 perjanjian yang berkaitan dengan integrasi berkelanjutan ASEAN dan peningkatan kerjasama politik, ekonomi, dan sosial di kawasan. Deklarasi Cebu menuju komunitas peduli dan berbagi. Deklarasi Cebu tentang cetak biru piagam ASEAN. Deklarasi Cebu tentang percepatan pembentukan komunitas ASEAN 2015. Deklarasi ASEAN tentang perlindungan dan promosi hak-hak pekerja migran. Konvensi ASEAN tentang penanggulangan terorisme. KTT ASEAN ke-13 diadakan pada November 2007 di Singapura. Tema utama dari diskusi tersebut adalah energi lingkungan, perubahan iklim, dan pembangunan berkelanjutan. Sejalan dengan tema tersebut, ASEAN Leaders Declaration on Environmental Sustainability ditandatangani pada KTT tersebut, dan proposal untuk menggarap deklarasi Singapura tentang lingkungan dikeluarkan pada KTT Asia Timur ketiga. Para pemimpin mendukung cetak biru masyarakat ekonomi ASEAN yang akan membantu memetakan target konkret untuk membangun pasar tunggal dan basis produksi di kawasan ASEAN pada tahun 2015. Dokumen lain yang dinegosiasikan dan ditandatangani meliputi perjanjian pengakuan bersama ASEAN tentang jasa arsitektur, pengaturan kerangka kerja ASEAN untuk pengakuan bersama atas kualifikasi survei, protokol untuk melaksanakan komitmen, paket ke-6 di bawah perjanjian kerangka kerja ASEAN tentang jasa perjanjian tentang perdagangan dan bidang kerjasama dengan mitra dialog ASEAN. KTT ASEAN ke-15 diadakan pada bulan Oktober 2009 di Hua Hin dan Chia Am, Thailand, melibatkan para pemimpin negara anggota ASEAN bersama dengan mitra dialog mereka dari Cina, Jepang, Korea Selatan, India, Australia, dan Selandia Baru. Kesibukan pertemuan di antara pemimpin Asia pada hari terakhir meningkatkan kemungkinan pembentukan fakta perdagangan bebas regional yang kemungkinan akan diangkat pada KTT Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik pada 2009. Lanjut ke KTT ASEAN ke-28 dan ke-29 diadakan pada bulan September 2016 di Vientiane, Laos tahun 2016, juga menandai dimulainya implementasi visi Komunitas ASEAN 2025. Selain dua KTT utama, KTT sampingan lainnya di bawah payung ASEAN juga diselenggarakan. Ada 9 KTT dengan mitra dialog ASEAN di bawah ASEAN Plus One, ASEAN Plus 3, dan East Asia. Summit kerangka kerjasama juga di bawah kerangka kerjasama subregional. KTT Mekong Jepang diadakan. Kesempatan ini juga menjadi wadah bagi para pemimpin ASEAN untuk bertemu dengan perwakilan ASEAN Interparliamentary Assembly (AIFA), perwakilan pemuda ASEAN, dan Dewan Penasehat Bisnis ASEAN. Tema utama dibahas dalam KTT disebut adalah mengenai komitmen lebih lanjut untuk implementasi visi komunitas ASEAN 2025 dan cetak biru 3 komunitas. Para pemimpin ASEAN juga menandatangani deklarasi ASEAN tentang One ASEAN, One Response, ASEAN Responding to Disaster as One in the Region and Outside the Region.
Lanjut ke isu Lautan Cina Selatan juga menjadi salah satu agenda penting dalam KTT tersebut. Pada KTT tersebut, Filipina dan Jepang menyatakan keprihatinan serius atas klaim teritorial maritim Cina dan pembangunan pulau buatan di Laut Cina Selatan. Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe menyeruakan penyelesaian damai sengketa antara Cina dan Filipina. Presiden Filipina Rodrigo Duterte menegaskan kembali pada pertemuan itu bahwa perselisihan harus diselesaikan dalam batas-batas hukum, mengacu pada putusan arbitres di bawah kasus Filipina versus Cina oleh Pengadilan Arbitres Permanenan pada Juli 2016. Rancangan pernyataan pertemuan termasuk kritik hangat atas tindakan Cina di Laut Cina Selatan, namun tidak ada pernyataan tentang posisi ASEAN atas putusan arbitres tersebut. Tidak ada pernyataan multilateral yang dibuat dengan jelas untuk mencerminkan suara komunitas ASEAN secara keseluruhan tentang masalah Laut Cina Selatan. Cina menegaskan kembali bahwa seharusnya tidak ada campur tangan dan masalah harus ditangani secara bilateral. Di bawah piagam ASEAN, KTT ASEAN adalah badan pembuatan kebijakan tertinggi ASEAN. Ini terdiri dari kepala negara atau pemerintahan dari setiap negara anggota. Oleh karena itu, ketua ASEAN bergilir setiap tahun berdasarkan urutan abjad nama-nama bahasa Inggris negara-negara anggota ASEAN. Negara anggota dengan asumsi ketua memegangnya selama 1 tahun kalender dan memimpin KTT ASEAN dan KTT terkait Dewan Koordinasi ASEAN, 3 Dewan Komunitas ASEAN, Badan Menteri Sektoral ASEAN dan pejabat senior terkait dan Komite Perwakilan Tetap. Selain itu, Sekretaris Jenderal Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara ditunjuk oleh KTT ASEAN, dipilih dari antara warga negara anggota ASEAN berdasarkan rotasi abjad. Ketua ASEAN 2022 dijabat oleh Kamboja. Pertemuan KTT ASEAN diadakan oleh 10 negara anggotanya setiap tahun berdasarkan piagam ASEAN. Pertemuan KTT ASEAN diadakan 2 kali setahun yang akan diselenggarakan oleh negara anggota yang memegang keketuaan ASEAN. Pertemuan-pertemuan khusus atau ad hoc lebih lanjut dapat diadakan yang akan dipimpin oleh negara anggota yang memegang keketuaan ASEAN di tempat-tempat yang akan disepakati oleh negara-negara anggota ASEAN. Awalnya dijadwalkan dari 10 sampai 14 Desember 2006, tetapi dijadwal ulang karena Topan Shenyang II menjadi tuan rumah KTT karena Myanmar mundur karena tekanan besar dari Amerika Serikat dan Uni Eropa. 3 KTT ini terdiri dari 2 bagian. Bagian pertama dipindahkan dari 12 sampai 17 Desember 2008 karena krisis politik Thailand. 2008 bagian kedua dibatalkan pada 11 April karena unjuk rasa memasuki tempat KTT 4. Indonesia menjadi tuan rumah pada tahun 2011 dengan bertukar tahun dengan Brunei karena menjadi tuan rumah KTT APEC 2013 bersama dengan kemungkinan menjadi tuan rumah KTT G20 2013 yang akhirnya jatuh ke Rusia. 5. KTT ASEAN ke-36 hingga ke-39 diadakan secara online karena pandemi COVID-19 dan diselenggarakan oleh negara-negara anggota di mana KTT awalnya dijadwalkan berlangsung. 6. Myanmar memilih untuk tidak menghadiri KTT ASEAN ke-38 dan ke-39 setelah para pemimpin militernya dilarang hadir menyusul kudeta dan protes Myanmar tahun 2021. Undangan diperpanjang untuk Myanmar untuk mengirim perwakilan non-politik, tetapi memilih untuk tidak mengirimnya. Selama KTT kelima di Bangkok, para pemimpin memutuskan untuk bertemu secara informal. Di antara setiap KTT formal perdagangan bebas pada tahun 2004, Australia dan Selandia Baru memulai negosiasi untuk kesepakatan perdagangan bebas dengan ASEAN. Kawasan perdagangan bebas ASEAN Australia Selandia Baru didirikan pada KTT ASEAN ke-14 tahun 2009. Ini adalah salah satu pengaturan perdagangan terbesar di Asia dan mencakup perdagangan barang, investasi dan jasa-jasa keuangan, telekomunikasi, perdagangan elektronik, dan hak milik intelektual. Tujuan negosiasi adalah untuk mengurangi hambatan perdagangan secara signifikan pada tahun 2016. Lanjut, perjanjian persahabatan dan kerjasama. Perjanjian persahabatan dan kerjasama ASEAN di Asia Tenggara terbuka bagi negara-negara non-ASEAN untuk menyetujuinya. Hal ini mengharuskan para pihak untuk melepaskan ancaman atau penggunaan kekuatan terhadap satu sama lain.
Para menteri luar negeri negara-negara anggota ASEAN memutuskan bahwa undangan untuk menghadiri KTT ASEAN Timur Perdana yang pertama diadakan pada akhir tahun 2005 dan diselenggarakan oleh Malaysia harus dibatasi untuk pihak-pihak yang dalam perjanjian. Pemerintah Howard di Australia meskipun mencari undangan enggan untuk menyetujui perjanjian itu, mengklaim bahwa itu sudah ketinggalan zaman dan mungkin bertentangan dengan kewajiban dan hak yang dimilikinya berdasarkan perjanjian lain. Namun, dengan masuk ke KTT terbatas pada pihak dalam perjanjian dan dengan tekanan domestik untuk menandatangani, Australia memutuskan pada awal 2005 untuk menandatangani perjanjian dengan syarat bahwa hak-haknya di bawah Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa diakui sebagai tidak dapat dicabut. Setelah pengumuman aksesi, Menteri Luar Negeri Australia Alexander Downer dinyatakan apakah dia menganggap dirinya orang Asia Timur atau tidak. Dia menjawab, apakah saya menganggap diri saya orang Asia Timur? Saya menganggap diri saya orang Australia. Jika sahabat Wikipedia suka dengan ulasan dan artikel dan rangkuman sejarah KTT ASEAN, jangan lupa subscribe, like, comment, share, dan follow agar tidak ketinggalan berita selanjutnya. Semoga video ini bermanfaat untuk generasi-generasi Indonesia yang akan datang. Sampai berjumpa kembali di Daftar Wikipedia Channel selanjutnya. Sampai jumpa.